Jadi awalnya tuh gini, kemarin waktu gue lagi di sekolah belajar, tiba-tiba aja guru ngabarin gue kalau misalnya ortu gue nyuruh gue cepet-cepet balik ke rumah. Gue yang panik banget, takutnya ortu gue kenapa-kenapa, akhirnya mutusin buat balik ke rumah dengan cepat. Sampai gue lupa nggak pamitan ke teman-teman gue yang ada di sekolah. Dan waktu gue sampai di rumah, gue kelihatan kalau misalnya banyak banget barang-barang yang udah di packing rapi di depan rumah. Gue nggak tahu apa-apa, langsung aja nanya ke ortu, kenapa packing-packing? Dan mereka bilang, kita bakal pindah rumah dari sini Hans. Gue ngedenger itu shock karena di sini banyak banget kenangan gue ya kali gue pindah. Dan lagi Mochi sama Cici nanti siapa yang ngerawat? Buat yang gak tahu itu nama kucing gue ya. Dan terus ortu gue ngejelasin ke gue kalau misalnya mereka pindah karena bokap gue dipindah tugaskan ke Jepang dan mungkin bakalan lama sekitar 3 tahun di situ. Gue akhirnya mau gak mau setuju kalau misalnya gue bakalan pindah. Di dalam hati masih banyak gitu yang ganjel karena gue masih belum sempat pamitan sama teman-teman. Gue takut mereka kangen dengan gue yang usil ke mereka. Dan singkat cerita, waktu gue sudah ada di Jepang, gue mulai belajar bahasa Jepang karena gue harus sekolah gitu ya kali. Di Jepang gue cuman rebahan. Tapi gue sudah mulai bisa dikit-dikit bahasa Jepang. Contohnya watashi mi Hans. Sebulan lewat gue udah mulai bisa sedikit pakai bahasa Jepang. Dan karena itu ortu gue akhirnya nyekolahin gue di sekolah deket sini. Seperti murid pada umumnya, gue yang baru pindah langsung dikerumuni sama murid-murid yang ada di situ. Terlebih lagi cewek-cewek pada ngumpul di meja gue waktu istirahat. Tapi meskipun banyak banget cewek yang ngumpul di deket gue ngeh kalau misalnya ada satu cewek yang duduk di pojok depan kelas sendirian. Gue awalnya nggak terlalu peduli ini si cewek. Sampai pada suatu hari guru ngasih tugas kelompok 2 orang di mana kita harus buat lukisan khas Jepang kayak Gunung Fuji gitu. Entah kebetulan atau apa, gue malahan dapet sekelompok sama si cewek. Gue nggak mau suasana awkward atau kaku, akhirnya nyoba ngajak si cewek kenalan dulu. Gue di sini bilang pakai bahasa Jepang, kenalin gue Hans. Dan kalau boleh tahu nama lu siapa ya? Terus dia ngejawab pakai suara pelan. Namaku Sumiku suara. Gue kaget banget di sini karena suaranya imut banget, woi. Dan singkat ceritanya di sini, gue yang emang suka ngusilin orang lain akhirnya bilang ke si cewek, "Totemo amakute utsukushi." Dan di luar dugaan gue, reaksi cewek yang awalnya datar terus waktu gue ngomong kayak gitu, wajahnya memerah dan senyum sambil nyoba nutupi wajahnya pakai tangannya. Dan terus mungkin karena malu, dia ngedorong gue di situ dan bilang, Tolong, jangan seperti itu lagi. dia bilang kayak gitu pakai bahasa Jepang. Gue akhirnya minta maaf tuh ke si cewek karena dah ngomong sembarangan. Singkat cerita, karena sudah mau pulang sekolah dan juga tugas kita belum selesai, akhirnya gue mutusin buat kerkel di rumah Fumiko. Fumiko awalnya nolak di sini dan bilang ngerkelnya di rumah gue aja. Tapi karena di rumah gue nggak ada makanan atau minuman, gue alasan ke Fumiko kalau misalnya rumah gue tuh lagi direnov. Akhirnya setuju tuh kalau misalnya kerkelnya di rumah si cewek. Singkat cerita, waktu gue baru nyampe di rumah si cewek, gue kaget banget karena rumah si cewek ini besar banget. Mana waktu gue baru masuk dan disambut sama pelayan cewek di situ, kayaknya masih pada muda. Gue yang bengong kaku, tangan gue akhirnya ditarik sama Fumiko buat masuk ke kamarnya. Gue yang gak kebiasaan berduaan doang di kamar sama cewek, akhirnya izin buat ke kamar mandi dulu. Gue alasan mau cuci muka karena ngantuk. Dan karena rumahnya Fumiko ini besar banget, gue kebingungan tuh mau nyari kamar mandi. Waktu gue keliling-keliling itu, gue kebetulan ketemu sama bapak-bapak yang megang gunting rumput. Akhirnya gue